Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil pengembangan belajar kami. Yang akan kami presentasikan adalah bab 5, perangkat lunak mengolah kata. Namun, sebelum ke penjelasannya, ada baiknya kami awali dengan perkenalan. Teman saya akan mulai menjelaskan tentang perangkat lunak mengolah kata, mulai dari bagian A. Bab 5. Perangkat lunak pengolah kata. A. Menu dan icon pada program pengolah kata. Menu dan icon pada program pengolah kata biasanya terdiri atas 9 menu yang terletak pada baris menu atau menu bar. Setiap menu memiliki submenu. Yang pertama ada menu file. Menu file biasanya digunakan untuk mengolah dokumen. Submenunya new, open, close, save, dan save as. Kemudian ada menu edit. Menu edit digunakan untuk melakukan perbaikan dalam membuat dokumen. Submenunya window, edit, cut, copy, dan paste. Kemudian ada menu view. Menu biasanya digunakan untuk mengatur tampilan pada layar monitor. Submenunya normal, web layout, print layout, dan toolbar. Kemudian ada menu insert. Menu insert digunakan untuk menyisipkan objek dalam dokumen. Submenunya read, page and number, auto text, date and time. Kemudian ada menu format. Menu format digunakan untuk mengatur format hingga format isi halaman dokumen. Submenunya font, paragraph, bullets and numbering, border and shading. Kemudian ada menu tool. Menu tool biasanya digunakan untuk mendukung pengolahan kata. Submenunya spelling and grammar, language, word count, autocorrect, dan auto summaries. Kemudian ada menu table. Menu table biasanya digunakan untuk menyisipkan dan mengolah tabel. Submenunya round table, insert, delete, split table, dan select. Kemudian ada menu window. Menu window biasanya digunakan untuk menampilkan atau membuat duplikat beberapa dokumen yang sedang dibuka. Submenunya window, range all, dan split. Kemudian ada menu help. Menu help biasanya digunakan untuk menampilkan informasi tentang pengolahan teks. Submenunya Microsoft Office Word, Microsoft Office Word Help, dan lain-lain. 2. Icon pada program pengolah kata. Icon-icon yang terdapat pada toolbar digunakan sebagai jalan pintas atau shortcut. Perintah-perintah pada baris menu atau menu bar, ikonnya adalah sebagai berikut. A. Toolbar standar, B. Toolbar formatting, C. Toolbar drawing. Baik, saya akan membahas mengenai fungsi menu dan icon pada program pengolah kata. Yang pertama, membuat dokumen baru atau new. Langkah-langkahnya yang pertama, kita buka Microsoft Word 2003. Secara otomatis akan tertera di sana new. Kemudian kita pilih dan klik new, dan secara defaultnya akan muncul dokumen pertama. 2. Menyimpan dokumen baru atau save as. Langkah-langkahnya yang pertama, kita klik save as. Kemudian kita taruh nama kita serta lokasi penyimpanan, misalnya pada My Document. Kemudian kita klik save. 3. Mengatur format teks dan spasi dalam paragraf. Adapun pengaturan paragraf meliputi A. Format perataan teks, yaitu 1. Left atau perataan kiri, 2. Right atau perataan kanan, dan 3. Center perataan tengah. C. Spasi. Spasi yaitu jarak antara teks dan baris teks selanjutnya. Ada beberapa pengaturan spasi, yaitu yang pertama single spacing, yang kedua 1,5 line spacing, yang ketiga double spacing, yang keempat at least spacing, yang kelima multiple spacing. Mengatur spasi pada baris teks. Yang pertama, sorot baris teks. Kemudian klik paragraf pada menu format, lalu klik drop down dan pilih ukuran spasi dan klik OK. 4. Mengatur ukuran halaman atau margin. Untuk mengaturnya dapat dilakukan pada tab kotak dialog page 1. 5. Mengatur format point bold dan penomoran. Langkah-langkahnya yang pertama, klik bullets ataupun numbering. Kemudian pilih dan klik bullet, lalu tekan enter. 6. Menggunakan berbagai jenis font dan ukurannya. Langkah-langkahnya yang pertama, sorot teks, kemudian
pilih dan klik format font, lalu teks pun terformat. A. Mengatur jenis huruf. Langkah-langkahnya yang pertama, sorot teks, kemudian pilih jenis huruf. B. Mengatur ukuran huruf. Langkah-langkahnya yang pertama, sorot teks, kemudian pilih ukuran huruf. C. Mengatur gaya huruf. Langkah-langkahnya yakni yang pertama, sorot teks, kemudian pilih gaya hurufnya, misalnya bold, italic, ataupun regular. D. Mengatur warna huruf. Yang pertama, sorot teks, kemudian pilih dan klik warna huruf, lalu teks pun terformat. E. Efek teks. Beberapa efek teks yakni yang pertama, superscribe, biasanya digunakan untuk penulisan simbol pangkat. Kemudian subscribe, biasanya digunakan untuk penulisan indeks. 7. Menggunakan identitas. Identitas adalah posisi teks dari margin kiri dan kanan. A. Mengatur identitas untuk seluruh halaman dokumen. Langkah-langkahnya yang pertama, klik paragraf, kemudian klik drop down pada kotak pilihan left dan right pada kotak indentation. Kemudian pilih dan klik ukuran pada kotak pilihan element, lalu klik OK. B. Mengatur identitas pada paragraf tertentu. Langkah-langkahnya yang pertama, sorot paragraf, kemudian klik paragraf, lalu klik drop down, kemudian klik dan pilih ukuran identitas, lalu klik OK. Sekian pembahasan mengenai fungsi menu dan icon pada program pengolah kata. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian C, memodifikasi dan mengedit dokumen. Dalam menjalankan program pengolah kata Microsoft Office Word, seringkali kita memperbaiki atau mengedit pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada Microsoft Office Word terdapat fasilitas menu edit. Mengedit mengedit dokumen. Mengedit dokumen dapat meliputi A. Membatalkan perintah. Untuk membatalkan sebuah perintah yang baru saja dijalankan dapat dilakukan dengan klik submenu window atau dengan cara menekan tombol Ctrl plus Z pada keyboard secara bersamaan. Dan memindahkan teks. Untuk memindahkan teks dari sebuah baris ke baris lainnya dapat dilakukan dengan langkah selanjutnya. 1. Kita menyentuh teks yang akan dipindahkan. 2. Klik cut pada menu edit atau klik icon cut pada toolbar standar. 3. Klik baris tujuan yang akan dipindahkan teks pada teks tersebut. 4. Klik paste pada menu edit atau icon paste pada toolbar standar. 5. Teks yang akan kita pindahkan akan terpindahkan ke tempat yang diinginkan. C. Menyalin teks. Untuk menyalin atau mengcopy teks dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kita menyorot teks yang akan di-copy. 2. Klik copy pada menu edit atau icon copy pada toolbar standar. 3. Klik baris tujuan. 4. Klik paste pada menu edit atau icon paste pada toolbar standar. Dan kelima, teks yang akan tercopy di-copy ke baris yang kita inginkan. Menu cut dapat juga dilakukan dengan menekan tombol Ctrl plus C pada keyboard secara bersamaan. D. Menghapus teks. Untuk menghapus teks dapat dilakukan dengan klik submenu clear atau dengan menekan tombol delete pada keyboard. E. Mencari teks. Untuk mencari teks agar lebih mudah kita dapat menekan Ctrl plus F atau Alt plus E plus F pada keyboard secara bersamaan. Maka kemudian akan muncul kotak Find Word. Maka kita mengisi kata yang akan kita cari, maka secara otomatis kata itu akan dapat kita temukan. F. Mengganti teks dengan teks lainnya atau fasilitas replace. Untuk mengganti teks dengan fasilitas dengan teks lainnya, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Sorot atau blok semua teks yang akan kita gunakan. 2. Klik replace pada menu edit sebelum itu find and replace. 3. Kita pilih teks yang akan kita ubah dan
juga mengelola file atau menggabungkan dua dokumen atau lebih. Kita dapat melakukannya dengan cara A. Buka file atau folder pertama. 2. Letakkan cursor di mana awal paragraf file selanjutnya atau folder kedua akan diletakkan. 3. Klik menu insert file, selanjutnya muncul kotak. 4. Pilih dan klik menu file. 5. Klik insert pada tanda panah kecil tombol. 6. Seluruh teks file karena seluruh teks file folder kedua akan tergerak. Demikian seterusnya untuk folder folder. 3. Membuat dan menghapus header and footer. Header and footer adalah catatan atau teks yang ditambahkan pada setiap halaman. Header adalah bagian atas dan footer adalah untuk membuat header dapat dilakukan dengan cara sebagai view header and footer sehingga muncul kotak teks header and footer. Kemudian ketik catatan pada header and footer yang diinginkan, maka secara otomatis setiap halaman tercantum catatan header and footer. Selanjutnya, menghapus header and footer. Untuk menghapus header and footer dapat kita lakukan dengan kita klik kembali menu view header and footer sehingga tanda cek atau checklist header and footer hilang. Kedua, setelah kotak teks header and footer muncul, hapuslah catatan yang diinginkan. Ketiga, catatan yang dihapus secara otomatis akan hilang. Baik, saya yang bernama Megris Elgas Mamora, kelas 10 MIA 2, akan mempresentasikan selanjutnya tentang bagian D, yaitu menyisipkan simbol dan clip art. Baik, yang pertama adalah menyisipkan simbol. Dalam menyisipkan simbol, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu insert simbol, sehingga kotak dialog simbol muncul. Kedua, pilih simbol yang akan dimasukkan pada halaman dokumen. Ketiga, pilih insert, maka simbol telah dimasukkan pada halaman dokumen. Yang kedua yaitu menyisipkan clip art. Clip art adalah sekumpulan beberapa gambar yang ada atau sudah terinstall dalam Microsoft Office. Untuk memasukkan gambar clip art ke dalam kerja dokumen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, klik icon clip art sehingga muncul kotak dialog insert clip art. Kedua, klik organize clip pada taskpanel hingga muncul kotak dialog Microsoft Favorite Clip Organizer. Yang ketiga, pilih dan klik gambar klip yang diinginkan, lalu klik icon copy pada toolbar. Yang keempat, tutup kotak dialog favorit Microsoft Clip Organizer. Kelima, arahkan kursor pada isi gambar klip akan ditempatkan di mana, dan klik paste pada toolbar, maka gambar klip sudah disalin ke dalam kerja dokumen. Baik, demikianlah hasil